Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam video pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Dan pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang basic grammar atau dasar-dasar dari tata bahasa Inggris ya. Dan sebelum kita masuk pada materi yang pertama, saya ingatkan pada teman-teman semuanya, bagi yang baru pertama kali gabung di channel ini atau baru pertama kali menonton video saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan juga nyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang lain ya. Saya akan selalu update dan membagikannya ke teman-teman semuanya. Alright, nah apa yang akan kita pelajari pertama kali dalam materi grammar ini? Ya, lesson pertama kita akan belajar tentang noun atau kata benda. Ya. Nah, untuk bisa memahami noun, kita perlu tahu sebetulnya noun itu apa ya. Kata benda itu apa? Apakah harus berupa sebuah benda begitu, atau seperti hal-hal lain yang tidak berupa benda itu juga bisa dikatakan noun begitu ya. Nah, jadi kita lihat pengertian dari noun. Noun adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu. Sesuatu ya. Jadi untuk menyebut sesuatu baik berupa benda yang bisa dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Ya, jadi noun itu tidak selalu berupa benda-benda yang dalam keseharian kita bisa kita pegang, bisa kita lihat, begitu ya. Nah, jadi noun itu kalau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan kata benda, ya, itu istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu, ya, baik berupa benda yang bisa dilihat maupun yang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat, contohnya meja, itu kan bisa kita lihat, ya, rumah bisa kita lihat. Yang nggak bisa kita lihat, misalnya apa? Imajinasi, bayangan, atau ide. Nah, ide itu juga kata benda ya, dan ya nggak bisa dilihat. Ide itu seperti apa wujudnya ya, itu juga disebut dengan kata benda. Lah, nanti pada tingkat yang lebih advance ya tentang grammar akan dibahas lebih detail tentang noun itu. Nah, untuk basic ini, karena ini kan basic dasar ya, nah, jadi teman-teman belajar yang mudah-mudah terlebih dahulu tentang poin-poin grammar ya, termasuk noun di sini. Kemudian kenapa sih kita perlu tahu atau mengerti tentang noun itu? Nah, karena peran noun ini sangat penting ya dalam sebuah kalimat, karena syarat sebuah kalimat adalah memiliki subjek dan verb. Dan salah satu bentuk subjek adalah noun. Oke, ya, jadi dalam basic grammar nanti kita akan belajar tentang kalimat ya, dan ini menjadi sangat penting karena nanti kalau teman-teman sudah mengikuti ujian-ujian ya, tes TOEFL misalnya, IELTS gitu ya, atau bentuk tes-tes yang lain, dan itu ada grammarnya, maka pemahaman tentang kalimat itu menjadi analisa paling utama. Dan untuk bisa mengerti kalimat, pertama kali kita harus mengerti noun terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita masuk pada pembagian noun. Nah, pembagian noun itu ada apa saja ya. Nah, jadi noun di sini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu countable noun. Oke, jadi di sini saya berikan pembagian yang paling inti dulu ya, yang paling penting, agar teman-teman nanti kelanjutannya itu bisa memahami lebih baik tentang noun. Jadi kalau nanti teman-teman baca buku gitu ya, atau baca di internet ada pembagian yang berbeda, yang lebih banyak, nah itu hal yang sangat wajar ya, karena bahkan berbeda buku itu kadang-kadang
berbeda jumlah pembagiannya, gitu ya. Nah, jadi di sini pembagiannya saya berikan yang paling inti terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan countable noun. Countable itu berasal dari kata count dan able, ya. Count itu menghitung, able itu bisa. Countable itu artinya bisa dihitung. Jadi countable noun itu noun yang bisa dihitung. Nah, maksud dari bisa dihitung ini apa? Cara yang paling singkat ya dan paling gampang untuk melihat kata benda itu bisa dihitung atau enggak adalah dia bisa diberi angka atau tidak, gitu ya. Nah, jadi countable noun, benda yang bisa dihitung itu cirinya adalah bisa diberi angka. Contoh nih, buku ya, book. Oke. Book. Nah, book ini bisa dihitung. Buktinya apa? Kita kasih ini kan ada sebuah ya. Bisa sebuah buku, artinya buku dengan jumlah 1. Pencils. Nah, pensil ini juga termasuk countable, dia bisa dihitung. Buktinya bisa kita kasih angka, misalnya 2 pencils, 2 pensil. Bisa ya, logis ya, dan itu umum. Kamu punya berapa pensil? Saya punya 2 pensil. Nah, kan bisa dikasih jumlah, kasih angka ya. Kemudian 4 boys. Nah, ada kata boy di sini ya. Nah, boy atau cowok, anak laki-laki itu bisa dihitung? Bisa. Buktinya bisa dikasih angka. 4 boys. 4 cowok. Nah, jadi cowok di sini atau boy itu termasuk dalam kategori countable noun. Teman-teman bisa cari contoh-contoh yang lain ya. Misalnya payung, umbrella. Payung bisa dihitung nggak? Kasih aja angka. Kalau masuk akal berarti bisa dihitung itu. Berarti dia adalah countable. Saya punya 5 payung. Nah, berarti payung bisa dihitung. Dia countable gitu ya. Oke. Kemudian nomor 2 ada uncountable noun ya. Uncountable noun lawan dari countable. Kalau countable itu bisa dihitung, kalau uncountable itu ada awalan an. An itu membentuk makna negatif ya. Uncountable berarti noun yang tidak bisa dihitung. Noun yang tak bisa dihitung berarti dia tak bisa diberi angka, nggak bisa dikasih jumlah ya. Contoh misalnya sugar, gula. Coba kasih angka ya. 1 gula, 2 gula. Nah, itu nggak lazim ya. Saya tanya, kamu punya gula nggak? Punya. Berapa? 2. Nah, kan nggak lazim ya. Ada 2 gula. Biasanya dijumlah pakai apa? Kilo, 2 kilo gula. Atau 2 sendok gula. Jadi yang dihitung bukan gulanya, tapi sendoknya, kilonya gitu ya. Nah, sehingga gula itu nggak bisa dihitung, dia nggak bisa dikasih angka. Water atau air, nah ini juga nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dikasih jumlah, nggak bisa dikasih angka. Kasih aja angka 5 misalnya, 5 waters. Nah, nggak lazim ya, tidak umum. 5 air. Kamu punya air? Punya berapa? Saya punya 7 air. Nah, nggak ada 7 air itu kayak gimana? Adanya 7 botol air, 7 gelas air gitu. Yang dihitung botolnya, yang dihitung gelasnya gitu ya. Kemudian wind, angin. Nah, ini juga nggak bisa dihitung. Buktinya kasih angka aja, pasti tidak logis ya. Angin, kasih angka 2 angin, 10 angin, 6 angin. Nah, kan tidak lazim ya. Jadi angin itu memang nggak bisa dijumlahkan, dia tidak bisa dihitung atau disebut dengan uncountable. Oke. Nah, ini perbedaan antara countable dengan uncountable ya. Ini penting karena akan berpengaruh pada beberapa bab yang lain nantinya ya, pengertian tentang countable noun dan uncountable noun ini. Apakah cuma 2 ini pembagian noun? Tidak, masih ada kelanjutannya ya. Nah, yang ketiga yaitu collective noun. Collective noun, nah ini adalah noun yang terdiri dari jumlah jamak atau jumlah banyak ya, plural ya. Jadi noun kolektif noun ini noun yang terdiri dari jumlah yang jamak namun dihitung sebagai satu kesatuan sehingga dianggap tunggal gitu. Jadi ada noun itu dengan jumlah yang lebih dari 1 tapi dia dihitung sebagai satu kesatuan. Kayak gimana konkretnya? Nah, kita lihat misalnya pada kata government, pemerintah ya. Nah, pemerintah itu apakah cuma 1 orang? Kan tidak ya, ada menteri,
ada presiden, ada DPR ya anggotanya itu, bahkan menteri saja ada banyak orang, anggota DPR ada banyak orang. Nah, dan mereka itu disebut dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini kemudian dikemas menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang disebut dengan collective noun. Itu ya. Contoh yang lain misalnya a gang of thief. Sekelompok pencuri ya. Nah, a gang of, sekelompok. Namanya sekelompok berarti anggotanya lebih dari satu, tapi yang dihitung adalah kelompoknya. Kalau a gang berarti sekelompok ya, kelompoknya satu gitu ya. Nah, jadi ini juga termasuk collective noun. Satu tapi isinya sebetulnya lebih dari satu gitu ya. Committee atau panitia. Nah, panitia, kita mau membentuk panitia nanti malam. Nah, panitia itu satu ya, tapi anggota dari panitia itu banyak gitu ya. Ada seksi kebersihan misalnya, seksi konsumsi. Nah, jadi komite ini dia satu kesatuan, tapi di dalamnya itu ada banyak member, ada banyak anggota. Nah, maka komite itu termasuk collective noun. Contoh yang lain, a group of students, sekelompok siswa ya, sekelompok yang dihitung kelompoknya. Namanya sekelompok berarti satu kelompok. Kelompoknya berapa? Satu. Tapi ada berapa orang di dalamnya? Banyak. Nah, maka sekelompoknya ini yang menjadi collective noun. Gitu ya. Oke, nah jadi collective noun ini juga menjadi penting ya, karena nanti akan berpengaruh pada pembahasan pada beberapa bab yang lain. Alright, nah jadi ini materi dasar dari noun ya. Untuk sementara video tentang materi noun ini sampai di sini. Nanti masih ada kelanjutan dari materi noun ini ya. Makanya jangan sampai ketinggalan materi berikutnya. Thank you.